Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan adik-adik sekalian. Hari ini kita bersyukur ya masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan Tuhan percayakan kepada kita untuk mengambil bagian melayani Dia pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh merenungkan sejenak kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, yang hadir, yang ada di tempat ini, melawat kita satu persatu. Mari kita memohon ampun kepada Tuhan untuk menyucikan dan menebus segala dosa-dosa kita. Mungkin di hari-hari kemarin kita lupa bahwa kita menyakiti hati Tuhan, bahwa kita menyakiti sesama kita. Tetapi biarlah saat ini melalui kuasa darahnya, Yesus menyucikan dan menguduskan kita. Biarlah kebesarannya kita agungkan, biarlah kemuliaannya kita tinggikan pada saat ini di tempat ini. Melalui apa yang kita bisa berikan kepada Dia, yaitu hati kita, keberadaan kita, dan seluruh jiwa raga kita. Mari Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, saya undang bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita untuk menyatakan bahwa Allah yang maha besar layak dipuji, disembah, dan diagungkan. Haleluya Yesus. Syukur. Mari katakan bersama-sama, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Ajaib
Engkau ada bersama-sama dengan kami. Layaklah Engkau dipuji, disembah, diagungkan. Allah semesta alam, Allah yang berotoritas terhadap hidup manusia, Allah yang berdaulat atas waktu, Allah yang bersemayam di tahta kerajaan surga. Biarlah kami tetap mengagungkan Engkau, Allah kami yang hidup, penuh kasih, Allah Maha Pengampun, dan Allah yang menyelamatkan kami. Haleluya. Mari kita katakan Hosana, Hosana. Kita agungkan Dia, kita muliakan Dia. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau yang layak disembah dan dipuji. Karena itu kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur pada pagi hari ini atas penyertaan Tuhan kepada kami. Sehingga kami boleh berkumpul di rumah-Mu ini Tuhan, menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami ini Tuhan. Dari pertama pertengahan sampai akhirnya, biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bersyukur ya kepada Tuhan kalau anugerahnya masih berlaku pada kita. Kita boleh ada saat ini, hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Itu semua karena anugerah Tuhan.
Biarlah kasih Tuhan yang tidak terukur, kasih Tuhan yang selalu berlaku di sepanjang masa, senantiasa kita alami. Amin. Oleh karena itu, sebelum saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya rindu untuk kita menyanyikan pujian, tiada terukur besar kasih-Mu Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bertepuk tangan, bersuka cita, memuji, memuliakan Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Mari bangkit berdiri semuanya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jemaat saja menyanyi. Amin. Amin. Mari katakan bersama-sama, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Amin. Amin. Besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur, bersuka cita karena Tuhan memampukan kita. Amin. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang di Zoom juga. Bagaimana kakak kabarnya? Oh iya, Pak Yopi, silakan. Shalom Pak Yopi dan Ibu. Puji Tuhan. Lagi jalan.
Karena hari ini pertemuan dia dulu di SPG kan di Santangela. Jadi ada reuni dia dengan teman-temannya yang sedang mengatur nanti ada reuni lah. Jadi dulu dia di SPG Santangela dan Yola juga kuliahnya di Santangela juga. Sekolah itu ya Santangela artinya. Kita bersyukur karena pagi ini yang saya mau sampaikan adalah tanggal 13 nanti peresmian tubuhnya Pahit di Tiranus, karena ini perjalanan yang panjang, karena pergumulan Pahit ketika dia datang ke Indonesia tahun 88, itulah pertama kali dia terlibat dalam yang sekarang yang didirikan. Sehingga dari situlah awalnya, sehingga banyak mahasiswa yang dilayani oleh dia, penginjilan pribadi dulunya, kalau Ibu Hit untuk penginjilan anak. Jadi itu awalnya sebelum berdiri tempat kuliah namanya Tiranus. Memang namanya Tiranus juga. Nah, kata Tiranus itu sebenarnya menjadi pergumulan ketika tantangan yang bukan tantangan ya. Jadi karena waktu itu kan antara Pahit terpaksa harus pulang karena tahun 65 G30S. Jadi 1 tahun setelah itu dia tetap tinggal di Indonesia dengan risiko kalau ada apa-apa, karena orang Amerika, bukan Amerika pada waktu itu dilempar batu lah artinya diganyang. Karena keluarga saya sendiri, dia kerjanya di kedutaan Amerika. Dia waktu berangkat ke Amerika dengan ketua dari atau kepala dari atau direktur dari kedutaan Amerika itu tinggal di rumah saya di Gandapura waktu itu. Dia minta ke mama saya kalau bisa dia datang dari Jakarta tinggal di rumah, sehingga mereka kurang 1 bulan lah tinggal di situ. Itu sejarahnya. Tapi lepas dari itu, kita bersyukur Tiranus sampai hari ini masih ada, berdiri, dan setelah melatih penginjilan pribadi, penginjilan anak, dan seterusnya, berdirilah Teologia, ya, termasuk PA, ya. Karena PA yang dulu itu sebenarnya bergabung dengan satu grup lagi, pelayanan anak. Waktu itu Ibu Hit ada di India, dia terpaksa harus pulang ke Indonesia. Di samping cukup berat pada waktu itu, warga Pahit meninggal waktu itu. Jadi harus pulang. Itu sejarahnya. Jadi kalau saya cerita itu terlalu panjang. Tapi inilah yang menjadi bersyukur karena Tiranus itu masih ada. Dan waktu pindah ke Cianjur sebenarnya, itu seperti kampung halamannya Pahit waktu di Amerika, itu mirip gitu. Kenapa akhirnya memutuskan beli di Cianjuang? Ya, jadi makanya di kita itu ada ya sistem yang sekarang masih berlaku di Jawa Barat secara khusus. Ya, kita tidak punya ya ada lurah lah istilahnya. Jadi itu kepala desa lah artinya, Pak Kades. Sampai sekarang di Cianjuang masih ada itu. Nah, kan supaya nanti 13, tapi tanggal 11-12 itu ada retreat Tiranus. Ya, jadi ya, supaya semuanya berjalan baik. Itu sudah itu cukup menarik. Ya doakan saja lah, tolong doakan supaya semua berjalan baik. Jadi kalau ada yang mau datang lihat tugunya Pahit boleh, silakan. Tapi karena banyak mahasiswa juga tinggal di kampus, cukup ramai nantinya. Nggak tahu parkir mobil cukup atau tidak. Ya.
Terima kasih Pak Yopi yang sudah menyampaikan bagaimana pertolongan Tuhan selalu dalam proses pembuatan tugu almarhum dari Pak Hit ya. Bahkan nanti di tanggal 13 ya Pak Yopi ya akan dipasang tugu itu, akan diresmikan. Dan bagi Bapak Ibu yang mau melihat tugu itu silakan datang ke Tiranus ya. Apalagi yang alumni-alumni mungkin nanti ada acara wisuda di Natalis hari Sabtu juga silahkan datang ke Tiranus. Ya, terima kasih Pak Yopi. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyatakan bahwa kasih Tuhan itu begitu sempurna. Kasih Bapa begitu sempurna, tidak pernah berkurang, bahkan selalu bertambah setiap pagi. Kasih dan rahmat-Nya sudah dinyatakan melalui Yesus Kristus di atas kayu salib. Di dalam kasih itu kita dibebaskan dari dosa, dari kutuk. Bahkan melalui kasih-Nya itu Tuhan menyatakan kepada manusia, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mari kita saat ini mengenang kembali, mengingat kembali betapa besar pengorbanan Yesus Kristus bagi kehidupan kita masing-masing. Kasih yang sempurna yang kita terima dari Dia. Mari kita katakan, kasih yang sempurna ku telah terima darimu. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikan Yesus, hanya oleh kasih karunia. Terima kasih Tuhan Yesus.
ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan, dan kami mau mensyukuri itu karena kami mendapati diri kami tidak sendiri. Kami mendapati diri kami tidak berjalan seorang diri, tetapi Engkau selalu mendampingi kami. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan, di tengah-tengah situasi apapun yang kami alami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh menjadi kesayangannya Tuhan. Kami boleh menjadi umat yang dipilih oleh Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau masih ada hidup yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan Engkau menjadi Bapa kami, menjadi Bapa yang baik bagi kami, menjadi Bapa yang selalu siap untuk melindungi kami, menjadi Bapa yang selalu siap untuk menghangatkan hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, di mana kami boleh bersama-sama ambil bagian di dalam waktu kami, memberikan waktu kami untuk kami boleh beribadah. Kami bersyukur Tuhan, biarkan Tuhan Engkau yang ambil alih semuanya. Kiranya kami boleh menikmati ibadah ini bersama dengan kasih setianya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adalah kami boleh belajar dari Tuhan sendiri, berikan kepada kami kerendahan hati untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan untuk kami boleh terus bertahan di dalam iman kami. Dan biarkan Tuhan Engkau sendiri yang mengajar kami, Engkau sendiri yang berbicara, dan kami boleh belajar dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Silahkan duduk kembali. Ya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan gitu ya. Tadi sempat saya towel kakak gitu ya waktu Ibu Neneng bilang gimana kakak gitu ya. Ya hanya senyum aja. Setelah sekian lama gitu ya, nggak bersama-sama, masuk lagi, hadir lagi di sini, bersyukur, terima kasih. Aduh, sambutannya hangat banget, itu ngademin banget gitu ya. Ketika kami harus berjuang dengan banyak hal. Apa tadi juga Ibu siapa namanya Ibu Saud bilang gimana Bu Ade, semua tanya gimana, sudah sehat, Mei juga sudah sehat. Ya, Mama Chandra juga, aduh gitu ya. Masih berjuang dengan banyak hal, tetapi bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan gitu ya. Bersyukur juga karena anak-anak boleh bersama-sama, boleh liburan, khususnya kakak gitu ya, sempat dia kasih surprise gitu, tiba-tiba datang gitu ya. Tapi bersyukur banget gitu, ada begitu banyak doa-doa yang kami sebelum saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan gitu ya, ingin sedikit menyaksikan kebaikan Tuhan itu yang luar biasa. Kakak jauh dari kita gitu ya, kita nggak bisa deket sama dia dalam setiap hal, tetapi kita hanya bisa membawa doa supaya Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan jagai dia di dalam kesendirian dia, seperti itu ya. Dan luar biasa bagaimana Tuhan juga boleh melindungi dia sedemikian rupa gitu ya. Kemarin bisa liburan dengan cerita-cerita, dia boleh mengeksplor potensi dia di basket. Awalnya saya ingat betul gitu ya, saya ngobrol sama Feli, aduh anak-anak ini udah gede-gede semua gitu ya, Renner juga tingginya udah luar biasa. Dia bisa mengeksplor potensi di basketnya. Kemarin dia bilang, aku tadi juga di jalan ngobrol gitu ya, aku 3 kali ikut kompetisi, ikut pertandingannya di basket yang pertandingan besar gitu ya. Dia bisa memperoleh juara, bisa memperoleh MPV-nya, dia ikutan Popda, bisa dapat juara 1, dikirim untuk
provinsi gitu ya, meskipun masih belum gitu ya. Terus dia kalau dulu rasanya mungkin dia rasanya aduh berat gitu ya, tapi tadi itu kemarin dan tadi juga dia bilang aduh aku udah nggak ada lagi karena udah kelas 3 udah nggak ada lagi ikutan Popda, rasanya masih pengen gitu ya. Tapi bersyukur bagaimana Tuhan proses dia sedemikian rupa dan itu menjadi sukacita bagi kami. Beberapa waktu yang lalu saya sempat bilang ya nanti to be continue cerita kesaksian untuk anak kami yang kedua gitu ya. Bersyukur ketika Tuhan menempatkan Regina di Salatiga itu dan kami diberi dana oleh Tuhan melalui sponsor. Jadi dia bisa sekolah di sana gitu ya. Itu juga luar biasa buat kami pertolongan Tuhan. Sekarang bagiannya Renner. Nah, ketika Renner akan masuk sekarang mau masuk ke SMA gitu ya. Kemarin saya bilang, oh nanti to be continue ya ceritanya. Kami mendapatkan seperti satu pengharapan gitu ya, Tuhan kasih lewat sahabatnya Welly, udah nanti dites gitu ya untuk ikut klub jadi seperti di Salatiga juga tapi di Cirebon GMC gitu ya. Wah, nanti kalau dia tes lulus maka semua free. Kami masih belum bisa cerita apa-apa gitu ya, karena ini hanya baru satu step gitu ya, harapan kami gitu ya. Rasanya aduh terima kasih Tuhan gitu ya. Tapi setelah itu hilang, pleng. Karena sahabatnya ini sakit, nggak ada berita apa-apa. Sampai akhirnya kita harus terus berjalan dan kita tanya sama Dede mau kemana? Ada kesini nggak jadi gitu ya. Kami terus doakan sampai dia mengambil keputusan dia pengen bersama dengan kakaknya di Salatiga. Ya di satu sisi kami sangat bersyukur karena bisa bertemu nanti dengan kakaknya, saling buat bonding yang lebih baik gitu ya. Meskipun kami harus ditinggalkan gitu ya. Nah tapi pergumulan kami yang lain adalah ketika kakaknya dapat sponsor, untuk tahun ini belum ada sponsor buat Renner karena sponsor itu baru di tahun depan. Rencana dari owner seperti itu. Jadi kami bergumul untuk biaya karena pasti mandiri semuanya. Biayanya lumayan cukup besar bagi kami. Buat orang lain mungkin ya udahlah biasa ya segitu. Tapi paling tidak ada sekitar 15 juta yang harus kami siapkan. Kami nggak punya dan kami hanya bisa berdoa, betul ya. Ketika kita punya pergumulan ya kita datang sama Tuhan berdoa. Ingat cerita Ibu Nelson ya sama Pak Nelson ketika harus menyekolahkan anak-anak gitu ya. Kami berdoa dan kami hanya bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan kami tidak punya dana, tapi kami ingin menyekolahkan anak kami dengan sekolah yang baik, gitu ya. Kita terus berdoa. Kita juga bilang sama Renner juga harus berdoa. Iya berdoa, gitu. Seperti itu. Nah sampai waktu ketika step itu harus berjalan, saya masih terus mendaftarkan, saya cari informasi dan segala macam. Alhasil dia sudah diterima di Salatiga, tapi dengan biaya yang kita harus mandiri. Dia sudah diterima, itu step yang lain yang Tuhan kasih buat kita sudah lebih tenang karena dia sudah diterima gitu ya. Nah, tapi yang berikutnya adalah kami masih harus menyediakan itu dan kami masih belum mendapatkan itu dari Tuhan. Ya, entah gimana caranya. Tapi saya berkata kita berdua bersama dengan Welly bilang Tuhan pasti punya cara yang kita nggak pernah tahu gitu. Tuhan pasti sediakan. Yakin aja gitu ya, udah diterima gitu ya. Tadinya mau ngasih surprise sama Nenek, belum kasih tahu kalau dia udah terima atau belum gitu. Tapi akhirnya harus dikasih tahu, dia udah diterima. Nah, di dalam pergumulan kami, di dalam doa kami kepada Tuhan, yang tadinya sahabat Welly itu pleng hilang ya, karena anaknya sakit seperti itu, jadi tidak ada kabar. Dan beberapa waktu yang lalu ketika Renner sudah diterima, kita harus menyediakan dana, muncul lagi menghubungi Welly dan berkata, gimana anak kamu? Ya, dan dia bilang, udah nanti dites aja. Sepertinya Tuhan itu punya candaan yang luar biasa atas hidup kami gitu ya. Nah jadi kalau seandainya tes ini masuk, berarti free. Itu dana yang Tuhan berikan bagi kami, itu jawaban doa buat persoalan kami untuk masalah biaya sekolah gitu. Saya selalu tekankan sama Regina dan juga Renner. Ketika seseorang mendapatkan beasiswa, ketika seseorang mendapatkan sponsor, itu bukan sesuatu yang membuat kita malu, tetapi menjadi kebanggaan. Karena ketika kita disponsori berarti ada kepercayaan gitu. Dan itu berkat Tuhan. Jadi kita benar-benar, Dek, harus disiapkan. Tesnya belum Bapak Ibu. Tesnya nanti di tanggal 11-12 Welly dan Renner harus pergi ke Cirebon untuk tes itu.
ya. Dan memang tempat ini jauh lebih lebih disiplin dan lebih ketat dengan banyak hal seperti itu. Tapi saya sangat yakin Rainer bisa melewatinya itu gitu ya. Meskipun tetap itu harus dibawa ke dalam doa. Step. Kadang-kadang Tuhan seperti memberikan waktu kepada kami gitu ya, untuk ini gimana ya nanti ya, waktu untuk kita benar-benar punya sesuatu untuk kita bisa berserah. Ada banyak hal kita bergumul ya, saya juga bergumul dengan kesehatan saya, Ibu Saud juga gitu ya, teman-teman yang lain. Tetapi yakin percaya bahwa setiap fase hidup kita Tuhan ada. Dan saya masih menunggu jawaban Tuhan berikutnya. Nanti berharap bahwa ketika bisa semuanya lancar beres, nggak tahu Rainer bisa kesaksian atau tidak. Ya, tetapi hal yang luar biasa, Tuhan hadir buat hidup Regina, Tuhan hadir buat hidup Rainer, dan Tuhan hadir buat hidup kami. Itu sesuatu yang menjadi bagian yang betul kita punya Allah yang besar. Ya, kalau perjalanan gereja kita ada begitu banyak doa-doa yang benar-benar dijawab, ya, luar biasa, gitu ya. Yang nggak pernah kepikiran, Alek nggak pernah kepikiran ya akan diwisuda di Korea, tapi pergi juga dia, gitu ya. Kalau lihat sakitnya nggak mungkin, gitu ya. Tapi Tuhan kasih sehat dia. Ada banyak hal yang Tuhan sudah siapkan buat kita terus melihat bahwa Dia Allah yang tidak tergantikan. Ya, itu sedikit kesaksian dari saya. Udah mengambil berapa menit ya? Oke, kita akan sama-sama untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, gitu ya. Saya akan mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan kita dari Lukas pasal yang ke-20 ayat yang ke-20 sampai ke-26. Lukas pasal yang ke-20 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26 ya. Boleh minta tolong Mas Jojo bacakan ayat ini. Lukas pasal yang ke-20 ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Tes. Lukas 20. Ya, Lukas 20 ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Ahli-ahli Taurat dan iman-iman kepada kepala pengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. 21. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini bicara tentang membayar pajak kepada kaisar. Itu judul yang diberikan oleh LAI gitu ya. Di dalam Lukas ini tentang membayar pajak kepada kaisar. Kalau kita dengar kata pajak, ya, itu sepertinya identik dengan pungutan, identik dengan
mengambil bagian dari hasil usaha kita. Sekarang di mana-mana ada pajak ya, makan juga ada pajak, ada PPN-nya seperti itu. Dan banyak orang tidak mau membayar pajak, apalagi kalau nggak jelas pajaknya itu lari kemana, uangnya itu lari kemana, ya mengalir kemana, dianggap sebagai sesuatu, bahkan dianggap sebagai sesuatu hal yang menyulitkan. Itu sebabnya ketika ya pemungut cukai, pemungut pajak, kalau di dalam Alkitab kita lihat bagaimana dia dibenci sedemikian rupa karena dianggap menyusahkan rakyat, ya. Sakeus ya, seorang pemungut cukai, dia juga tidak disukai karena pekerjaannya adalah pemungut cukai. Nah, banyak orang merasa bahwa pajak ini sesuatu yang menyusahkan. Kalaupun bayar biasanya ngedumel, aku udah bayar pajak, nggak tahu, nggak jelas kemana, dan bla 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 semuanya seperti itu. Tapi kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-20 ayat ke-20 sampai ayat yang ke-26 ada satu kisah yang menarik ya. Dimulai dengan sebuah drama kalau kata saya gitu ya. Sekarang banyak orang kan drama gitu ya. Seringkali dibilang gini, kalau ada anak yang bermasalah juga itu drama banget sih gitu ya, istilahnya seperti itu. Dan saya melihat ini dimulai dengan sebuah drama kisah ini. Drama apaan? Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Ada ahli-ahli Taurat, ada imam-imam kepala, ini bukan orang sembarangan. Namanya juga ahli Taurat, dia tahu kebenaran firman Tuhan, tahu dengan isi Taurat seperti apa. Imam-imam kepala. Imam-imam kepala berarti bertugasnya di mana? Di bait Allah. Namanya imam, setiap hari bergelut dengan apa yang namanya kerohanian. Agama, berkaitan dengan agama. Bukan orang sembarangan, bukan rakyat biasa, orang yang tahu betul tentang firman. Ini ada yang disebut di ayat 20 ini ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Orang penting, orang terpandang dari segi agama. Tetapi ini dramanya dimulai. Dikatakan dia mengamat-amati Tuhan Yesus. Kurang kerjaan banget ya. Apa mau ngapain sih gitu ya? Dia dikatakan mengamat-amati Tuhan Yesus, dan bukan hanya itu, mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur. Orang terpandang, orang yang tahu firman, orang yang bergelut dengan agama, tetapi menggunakan cara yang tidak baik. Bahkan bisa dikatakan cara yang kotor, cara yang rendah. Untuk apa? Mengamat-ngamati Tuhan Yesus, suruh orang jadi mata-mata, berlaku seakan-akan jujur, orang yang jujur. Berarti kenapa? Pakai topeng. Bukan yang sesungguhnya, seolah-olah. Saya melihat kisah ini satu kisah yang kalau saya kira-kira saat itu ada di sana gitu ya, gak tahu apa yang akan menjadi respon saya. Tetapi di situ dikatakan dia mengamat-ngamati Tuhan Yesus gitu ya, menyuruh mata-mata. Ini supaya apa? Tujuannya itu mengamat-ngamati bukan tujuan yang baik. Di dalam ayat yang ke-20 ayat B, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Kalau kita melihat dan membaca kisah di dalam Alkitab, ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala, mereka nggak suka dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Mereka iri karena Tuhan Yesus pamornya lebih tinggi dari mereka. Tuhan Yesus lebih dipercaya. Orang-orang lebih banyak datang kepada Tuhan Yesus. Ketika mereka punya masalah, mereka datang pada Tuhan Yesus. Mereka haus pengen mendengar apa sih yang diajarin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hari ini mau ngapain? Tuhan Yesus hari ini mau buat mukjizat apa? Tuhan Yesus hari ini mau menyembuhkan siapa? Ada begitu banyak orang lebih suka dengan Tuhan Yesus daripada kepada siapa? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, imam-imam kepala. Mereka kalah pamor.
Sehingga apapun dilakukan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dianggap sebagai kompetitor, dianggap sebagai saingan. Sehingga apapun digunakan, caranya apapun ya, untuk menjerat dan menjatuhkan Tuhan Yesus. Salah satunya pakai mata-mata untuk ngamatin, bersikap seolah orang jujur padahal manipulasi ya. Tujuannya supaya Tuhan Yesus itu terjerat dengan pertanyaan, pakai pertanyaan. Kalau Tuhan Yesus tidak bisa jawab, dikatakan akan menyerahkan Tuhan Yesus kepada wewenang wali negeri. Mereka merencanakan kejahatan bagi Tuhan Yesus. Ada satu ayat di dalam Alkitab dikatakan kejahatan itu memang harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Kalau kita bisa berbuat baiklah, nggak perlu berbuat jahat. Kalau kita lihat kejahatan ada di dunia ini, ya kejahatan memang harus ada, tapi jangan kita yang menjadi pembawa kejahatan atau pembuat kejahatan itu. Karena firman Tuhan jelas, celakalah orang yang mengadakannya. Dan kita lihat di kisah ini, mereka merencanakan kejahatan buat Tuhan Yesus. Tindakan mengamat-amati para ahli Taurat dan imam kepala ini niatnya jahat. Apakah mengamat-amati itu salah? Enggak. Membuat pengamatan itu perlu. Ya. Bagaimana seorang laki-laki bisa mendapatkan wanita yang baik kalau dia tidak mengamati dengan baik? Oh, sikapnya seperti apa, karakternya seperti apa. Pengamatan itu baik. Tetapi mereka mengamat-amati Tuhan Yesus dengan niat jahat, dengan tujuan mencari kesalahan, supaya orang lain melihat, nih Tuhan Yesus yang diagung-agungkan punya kesalahan. Ini Tuhan Yesus salah. Mereka mau membenarkan diri mereka. Mereka mau orang lain melihat bahwa mereka yang benar dibanding dengan Tuhan Yesus. Apa aplikasinya bagi kehidupan kita? Ya, saya mencoba melihat dari sisi yang berbeda dari kisah ini. Hati-hati Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semua, ya, rekan-rekan semua, dengan apa yang namanya kepandaian. Orang pintar, orang pandai, orang yang hebat, ya, bisa melakukan hal yang jahat. Bisa menjadi sombong, bisa menjadi bagian yang merencanakan kejahatan, bisa. Kalau engkau diberikan kepandaian sama Tuhan, diberikan potensi oleh Tuhan, diberikan kemampuan oleh Tuhan, gunakan untuk kebaikan, jangan gunakan untuk kejahatan. Ya. Hati-hati dengan kepandaian. Ada banyak orang jahat di sekitar kita, ya. Ada banyak orang yang menyebalkan di sekitar kita, ya. Ada banyak orang yang tidak suka dengan kita, ya. Ada banyak orang yang mencoba menjatuhkan kita, ya. Itu realitanya. Kita tidak hidup di dalam dunia yang semua serba aman dan baik-baik saja. Tetapi bagaimana respon kita ketika kita berhadapan dengan situasi yang demikian? Orang jahat bisa pakai segala cara untuk menjatuhkan kita, ya. Bisa punya niat jahat, bisa. Ya. Aplikasinya bagi kita salah satunya juga adalah jangan kita menjadi orang pandai yang jahat. Jangan kita menjadi orang pandai yang merendahkan orang lain, menghina orang lain, memikirkan hal yang jahat untuk orang lain. Ketika kita melihat, oh dia lebih hebat dari saya, oh dia lebih terkenal dari saya, oh dia lebih kaya dari saya. Kemudian ada satu perasaan iri hati yang tinggi, iri hati yang terus dipelihara. Iri hati itu yang akhirnya membuat kita apa? Rasanya saya mau menghancurkan dia karena saya tidak bisa seperti dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya, jangan kita menjadi orang yang memakai segala cara, mau halal, mau haram, terserah. Yang penting keinginan saya terkabul. Nggak begitu. Kalau yang sekolah, nggak apa-apa nyontek, lebih jauh lagi ya, nggak apa-apa nyontek, nggak apa-apa berbuat manipulasi. Yang penting nilai saya bagus, nggak ada kebanggaan. Di dalam pekerjaan, nggak apa-apa, manipulasi sana sini, sikut sana sini. Yang penting posisi saya naik.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, belajar dari kisah ini. Ahli Taurat, imam kepala, orang terpandang, orang pandai. Tetapi mereka melakukan hal yang jahat untuk menghancurkan Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah." Betul, Tuhan Yesus nggak cari muka, yang cari muka siapa? Mereka yang cari muka. Kenapa saya bilang drama? Udah ada mata-mata, ngamatin hanya untuk menjatuhkan gitu ya. Di ayat ini, lihat, ada pujian nggak? Ada pujian. Mereka suka nggak dengan Tuhan Yesus? Nggak suka. Orang nggak suka emang biasanya bisa muji? Nggak bisa, bener nggak? Boro-boro mau muji. Ngelihat wajahnya juga enak mungkin ya kalau kita nggak suka, bener nggak? Ngedenger namanya juga nggak suka, sesek napas dengar namanya. Ketika kita misalnya tidak suka dengan seseorang, boro-boro mau muji. Tapi kenapa ini bisa muji? Pujiannya bukan pujian yang sesungguhnya. Perkataan yang disampaikan itu bukan dalam hati. Kenyataannya memang betul Tuhan Yesus nggak pernah cari muka. Kenyataannya memang betul dikatakan bahwa segala perkataan dan pengajaran Tuhan Yesus benar. Memang betul itu realitanya. Tetapi pujian mereka itu nggak tulus. Ayat yang ke-22, apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Nih, dimulai dari pujian. Wah, kayaknya bagus di awal. Oh, di depan Tuhan Yesus luar biasa. Terus masuk ke dalam pertanyaan jebakan yang pasti sudah dipersiapkan. Pertanyaannya sebenarnya sederhana. Hanya dikatakan, apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Sederhana ya pertanyaannya. Ayat yang ke-22, apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Bertanya seolah-olah mereka tidak tahu. Bertanya seolah-olah mereka butuh pengajaran. Bertanya seolah-olah mereka harus punya jawaban. Padahal semuanya bohong. Kenapa? Karena itu pertanyaan menjebak. Kenapa dibilang pertanyaan menjebak? Kalau Tuhan Yesus memberikan jawaban, ya, boleh membayar pajak kepada Kaisar, maka Tuhan Yesus dianggap tidak pro dengan orang-orang Yahudi. Dianggap Tuhan Yesus itu pro sama pemerintahan saat itu sebagai pemerintahan penjajah Romawi. Tidak menghargai nilai-nilai agama Yahudi saat itu. Tapi kalau jawaban Tuhan Yesus tidak boleh, maka Tuhan Yesus sedang menentang pemerintahan penjajahan saat itu. Yang pasti kalau Tuhan Yesus menentang aturan yang berlaku saat itu, Tuhan Yesus bisa ditangkap nggak? Bisa. Ini pertanyaan yang menjebak. Kalau dikatakan iya, dia salah. Tidak, juga salah. Ini menarik buat saya. Saya selalu kagum dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Apa aplikasinya buat kita? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hati-hati dengan sanjungan, hati-hati dengan pujian. Semua orang butuh pujian, semua orang butuh sanjungan, semua orang butuh diapresiasi. Tetapi jangan kita menjadi orang yang gila sanjungan. Kalau nggak disanjung marah, kalau nggak dipuji marah. Suaranya bagus, terus waktu nyanyi terus nggak dipuji suaranya bagus, kesel misalnya. Ya. Atau anak-anak muda buat konten, ngupload sesuatu nggak di like sama temennya, kesel. Nggak punya banyak follower, kesel, depresi, stres. Hati-hati. Semua orang butuh pujian, tetapi jangan menjadi orang yang gila akan pujian. Sehingga ketika tidak dipuji, kita menjadi orang yang mentalnya nggak sehat. Pujian bisa jadi racun yang mematikan, ya. Kita harus belajar juga bisa memuji orang lain. Betul? Ya, harus.
Ketika kita melihat orang lain mengerjakan sesuatu yang baik, jangan pernah sungkan untuk kita memberikan apresiasi. Tetapi ketika kita memuji orang lain, mengapresiasi orang lain, apresiasilah dengan ketulusan. Sesuatu yang memang betul harus diapresiasi. Jangan memberikan pujian yang bohong, hanya untuk nyenengin aja. PHP kalau dulu mah bilang ya, pemberi harapan palsu. PHP, pemberi pujian palsu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya, banyak orang yang tidak tulus. Ya, kenyataannya memang iya, banyak orang yang tidak tulus. Kita nggak pernah tahu, kita bukan Tuhan, kita nggak pernah tahu apa yang dipikirkan orang. Kadang-kadang kita lihat, oh kelihatannya orangnya baik, di belakang nusuk kita. Oh sering saya ngalamin seperti itu, sakitnya tuh di sini dan di sini rasanya ya. Kita udah berbuat baik, orang nggak berbuat baik, nusuk dari belakang, gunting dalam lipatan, itu istilahnya gitu ya. Rasanya mungkin bisa naik ke ubun-ubun. Banyak orang seakan-akan mau membantu kita, di belakang justru menjatuhkan kita. Realitanya memang ada orang-orang seperti ini, dan kita hidup di dunia yang ada orang-orang seperti ini. Ya, kita nggak pernah tahu pikiran orang. Tapi lihat ayat yang ke-23, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka. Mungkin kita bilang, ya iyalah orang Tuhan Yesus Tuhan, masa dia nggak tahu? Mari kita lihat dari sisi yang berbeda, ya. Jawaban Tuhan itu luar biasa. Ya, dikatakan Yesus mengerti maksud mereka yang licik. Kita bisa pakai topeng untuk orang lain, tetapi tidak untuk Tuhan. Ya. Tuhan tahu hati dan pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apapun gitu ya. Apa yang kita rencanakan, Tuhan tahu. Ayat yang berikutnya di dalam ayat yang ke-25 di situ dikatakan, ayat yang ke-24. Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Menarik ya? Tuhan gak langsung jawab. Tuhan hanya bilang, sini ada koin gak? Ada dinar gak? Terus ditanya, di dinar itu ada gambar siapa? Tulisan siapa? Gambar dan tulisan siapakah yang ada di dinar itu, di mata uang itu, di koin itu? Mereka yang harus jawab. Tuhan Yesus gak langsung jawab kan? Malah Tuhan Yesus balik bertanya. Tuhan Yesus ditanya, Tuhan Yesus balik bertanya. Ini punya gambar siapa? Mereka yang jawab loh. Itu gambar Kaisar. Ayat 25 itu jawaban spektakulernya Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus minta koin, dia tanya mata uang yang dipakai itu, ya koin itu gambar siapa? Itu tuh koin itu berarti koin yang berlaku saat itu, betul nggak? Berarti dipakai bukan hanya buat orang Romawi. Kemungkinan besar orang Yahudi pun menggunakan, termasuk itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mata uang yang dipakai oleh masyarakat saat itu, mata uang yang berlaku, dan Tuhan Yesus pakai koin itu untuk mengajar, menjawab pertanyaan. Dan jawaban spektakuler Tuhan Yesus saya katakan di ayat ke-25. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Apa yang terjadi? Ada yang protes? Semua diam. Jawaban Tuhan Yesus membungkam semua orang yang ingin menjebak Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus menjawab tuntas apa yang menjadi pertanyaan jebakan bagi dirinya. Bahkan dikatakan di ayat 26, dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya. Mau menjerat Tuhan Yesus melewati pertanyaan. Membungkam dia ya dalam perkataannya di depan orang banyak. Terakhir mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Menarik ya. Tuhan Yesus bukan hanya bisa buat angin badai diam. Kata Tuhan kan, diam, tenanglah, diam loh, alam diam. Tapi Tuhan juga bisa membungkam orang-orang yang punya pikiran yang jahat. Membungkam orang-orang yang mau menjatuhkan dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya, hasil akhirnya adalah mereka gak bisa ngapa-ngapain. Gagal total, gagal total untuk menjebak Tuhan Yesus. Aplikasinya apa buat saya dan saudara, buat kita? Bapak Ibu yang terkasih, ya. Saya tadi katakan bahwa ayat 25 itu menjadi jawaban hebatnya Tuhan Yesus. Beri kepada kaisar, ya. Beri kepada Allah. Beri kepada kaisar, beri kepada Allah. Beri kepada mereka sesuai dengan bagiannya. Kalau memang kepada kaisar harus membayar pajak, beri. Kalau mereka harus mengerjakan pajak, beri, kerjakan. Tapi jangan lupa bahwa mereka juga punya kewajiban untuk beri kepada Allah apa yang menjadi bagiannya Allah. Jangan hanya kasih kepada kaisar, tapi dia juga tidak memberi bagiannya kepada Allah. Ya. Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mendapatkan satu bagian bagi saya sendiri gitu ya. Dan saya ingin kita sama-sama juga belajar ini, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meminta kepada kita porsi di luar porsinya kita. Gak pernah. Bahkan ketika kita diizinkan dalam satu kondisi yang lemah, kondisi pencobaan, apa yang ayat firman Tuhan katakan? Pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jika engkau tidak dapat menanggungnya, maka Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kamu bisa menanggungnya. Artinya apa? Tuhan tahu kapasitas kita, Tuhan tahu porsinya kita. Saya tahu porsinya Renner itu, dia punya potensi lebih dari basket dari apa yang dia tunjukkan selama ini. Makanya saya sama Welly itu selalu push dia, selalu bilang mungkin dia udah enek kali ya diomong-omongin terus. Tapi karena potensinya masih bisa lebih dari itu, makanya kita minta porsi itu. Tapi lihat bagaimana Tuhan mengajar saya dan saudara. Dia tidak pernah memaksa kita di luar batas kemampuan kita. So, beri apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Waktu kita 24 jam. Saya merasakan ketika saya harus terbaring berdua sakit, sama-sama kena cikungunya gitu ya. Aduh sulit banget gitu. Tapi kan tetap harus ada yang dikerjakan. 24 jam kayaknya waktu yang terbuang sia-sia hanya terbaring di tempat tidur. Tapi 24 jam Tuhan kasih buat hidup kita. Kadang-kadang kita merasa sulit. Tapi ya kalau kita pakai 24 jam itu bagian seperti misalnya firman Tuhan ini. Kita gambarkanlah misalnya bagian untuk kaisar itu adalah kalau hidup kita itu bagian kehidupan sekuler kita. Bagian untuk Allah ya bagian rohani kita gitu loh. Dari 24 jam itu kalau Tuhan bilang kasih untuk kaisar apa yang menjadi bagiannya, kita hidup di dalam dunia ini dengan sekularitas kita. Kasih bagian itu kita harus bekerja, kita harus belajar dan semuanya seperti itu. Oke, dikasih, tapi kita ngasih nggak bagian untuk Tuhan?
Berapa banyak waktu kita beribadah di gereja? Berapa jam? 24 jam? Enggak, paling lama 2 jam, 2 jam setengah. Lebih banyak waktu yang kita bisa pakai, kita berikan untuk kegiatan kita sehari-hari. Tuhan gak nuntut yang seperti apa ya, sesuatu yang di luar porsi kita. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana bagian kita untuk Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita sudah beri buat Tuhan? Tuhan minta 24 jam waktu kita? Enggak. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi bagiannya Tuhan, apa yang menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bicara tentang bagian. Ini terakhir khotbah saya. Bicara tentang bagian. Saya mau kita sama-sama memikirkan. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 dan selanjutnya, di situ dikatakan, Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 dikatakan, ini kita bicara tentang bagian. Di situ ayat katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Bagiannya istri, tunduk kepada suami. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Ini bicara tentang bagian. Kemudian, hai suami, bicara tentang bagian. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Semua ada bagian-bagiannya. Anak-anak pun ada bagian-bagiannya. Anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini bicara tentang bagian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yuk kita sama-sama mengaplikasikan bagian-bagian yang Tuhan mau. Kalau ke kaisar berikan kepada kaisar, kalau ke Tuhan berikan kepada Tuhan, kepada suami, kepada istri, suami, ya. Bagian apa yang sudah diberikan, porsi seperti apa yang sudah diberikan kepada istri. Begitu juga kesebaliknya. Suami, porsi seperti apa, istri, porsi seperti apa yang sudah diberikan kepada istri. Anak-anak, porsi seperti apa yang sudah diberikan kepada orang tua. Orang tua, porsi seperti apa yang sudah diberikan kepada anak-anak. Pasangan yang belum menikah, porsi seperti apa yang sudah diberikan pada sama-sama pasangan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika suami dikasihi, ketika istri dikasihi, ketika anak dikasihi, ketika mendapatkan porsinya, dilindungi, dihargai, dibantu, diberikan empati, ketika porsinya mendapatkan dengan baik, didapat dengan baik, saya sangat yakin semua akan berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Untuk pekerjaan, berhadapan dengan pimpinan yang bekerja, porsi seperti apa? Bagaimana kita membagi porsi-porsi kita? Saya mau tutup khotbah saya dengan sebuah pertanyaan. Mengapa Tuhan Yesus bisa membungkam kejahatan pikiran dari orang-orang yang mau menjebak dia? Kenapa Tuhan Yesus membungkam? Bukan semata-mata hanya karena oh iya dia bisa karena dia adalah Tuhan. Enggak. Tuhan Yesus bisa membungkam pikiran yang jahat karena dia punya pikiran yang baik. Karena Tuhan Yesus punya pikiran yang baik dan tidak ada keinginan untuk berpikir yang jahat. Tuhan Yesus adalah firman itu, dan Tuhan Yesus selalu merespon segala sesuatu, menjawab segala sesuatu dengan firman. Ketika dicobai dia pun berkata, ada firman, ada tertulis, ada firman, ada tertulis. Kita sebagai anak Tuhan,
Kita sebagai anak-anak yang dibenarkan oleh Tuhan, kita tuh enggak benar. Kita itu jahat semuanya, kita itu kotor semuanya. Enggak layak untuk datang kepada Tuhan, benar enggak? Enggak ada yang layak. Kita enggak punya bagian yang kita bisa layak di hadapan Tuhan. Kejahatannya luar biasa, kesalahannya luar biasa, kekurang ajarannya luar biasa. Tapi kita orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita sebentar lagi akan mengikuti perjamuan kudus. Mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib buat saya dan saudara. Kita yang gak layak ini loh, dilayakkan sama Tuhan. Masih kita gak mau kasih porsi yang baik buat Tuhan. Masih kita gak mau berdoa. Masih kita gak mau datang beribadah. Masih kita gak mau baca firman Tuhan. Masih kita mau lakukan hal yang jahat. Masih kita nggak mau ngampuni orang lain, padahal kita udah diampuni loh. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang dibenarkan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan, seharusnya pikiran kita, hati kita, ya, diisi dengan firman Tuhan. Anak muda, saya nggak anti sama game. Tapi waktumu main game, sesuai enggak dengan waktumu berdoa? Waktumu main game, sesuai enggak sih dengan kamu baca firman? Sesuai enggak dengan relasimu sama Tuhan? Yang kerja, sesuai enggak waktumu kerja dengan relasimu sama Tuhan? Waktumu habis dengan pekerjaan. Saya seringkali habis energi dengan pekerjaan saya. Pulang ke rumah capek sekali. Tapi kalau saya enggak ngecas diri saya dengan baca firman di sekolah, ambil waktu, habis energi saya. Pikirannya negatif terus pasti. Kita bersyukur ya kita punya pasangan, punya keluarga yang saling mengingatkan. Kadang-kadang kalau saya udah jenuh, sudah lelah, yang saya ceritain siapa? Ya orang yang paling dekat dengan saya. Suami saya, kalau pas anak-anak enggak ada. Saya butuh itu. Begitu juga sama. Berapa banyak porsimu kasih buat Tuhan? Tuhan minta seluruh hidupmu? Ya, karena hidup kita miliknya Tuhan. Tetapi yang porsi Tuhan mau adalah, Tuhan gak mau kita seperti seorang pertapa yang dari pagi sampai malam berdoa terus, puasa terus, penyembahan terus. Enggak. Tuhan biarkan kita dengan kehidupan kita sehari-hari. Tetapi jangan pernah ambil porsinya Tuhan. Supaya kita punya hati itu terpelihara kebaikannya, supaya pikiran kita itu terpelihara. Satu-satunya cara untuk kita tahu firman-Nya Tuhan, untuk cara kita bisa mengcounter orang lain, kejahatan orang lain, salah satunya adalah apa? Ya baca firman, ya tahu firman. Waktu saya mau menghina orang lain, karena saya tahu ada satu ayat, siapa menghina sesamanya maka dia tidak berakal budi. Dan saya tahu yang tidak berakal budi itu binatang, saya gak akan menghina orang lain. Karena saya gak mau saya disebut sebagai binatang yang tidak punya akal budi. Waktu saya tidak mau mengampuni orang lain, saya bilang, saya bilang, Tuhan aku gak mau ngampuni dia terlalu menyakiti saya. Yang Tuhan bilang apa? Karena saya bisa akhirnya melepaskan pengampunan karena saya tahu Tuhan aja sudah mengampuni saya, kok saya nggak bisa mengampuni orang lain. Perlu proses, ya perlu proses. Waktu saya mulai merasa, aduh kenapa ya kondisinya kayak begitu, saya tahu firman, Paulus bilang apa? Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelebihan, tapi aku belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada padaku. Kalau saya nggak baca firman, saya nggak tahu. Saya harus merespon setiap kejadian-kejadian hidup saya dengan seperti apa. Jemaat di sini tahu betul
kesaksian saya dengan ibu saya, kesulitan saya menghadapi ibu saya. Banyak banget. Kalau nggak ada Tuhan, hancur saya. Mungkin saya ngambil keputusan yang konyol gitu ya. Kemarin-kemarin ini ada ya satu kejadian yang akhirnya mengakhiri hidupnya untuk sesuatu yang mungkin kita pikir, aduh kenapa sampai seperti itu. Tetapi kalau kita diperkaya oleh firman Tuhan, kita akan menjadi kuat karena kita tahu Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Percaya saja. Mari kita berdoa. Yuk, musik boleh bantu saya untuk menyanyikan sebuah pujian, Hatiku Percaya. Setelah itu saya serahkan sama Pak Saud untuk memimpin perjamuan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak, kami mau belajar percaya kepada Tuhan, percaya kepada kehadiran-Mu atas hidup kami, percaya akan kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah atas hidup kami. Kami mau belajar percaya Tuhan bahwa ketika kami gagal, kami tahu bahwa ada keberhasilan di hadapan kami. Ketika kami jatuh, kami tidak akan tergeletak karena Tuhan yang siap menopang kami. Ketika kami lemah, kami tahu Tuhan bahwa Engkau menguatkan kami, Engkau menjadikan kami pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Biarkan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang mati bagi hidup kami. Biarkan kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang tidak ada batasnya. Biarkan kami percaya Tuhan bahwa di dalam setiap fase hidup kami punya pengharapan di dalam Tuhan, dan kami layak untuk kami boleh terus berdiri di dalam iman kami. Biarkan kami boleh percaya bahwa kami akan terus bertahan bersama dengan Tuhan. Kami tidak perlu menjadi takut karena Engkau ada di dalam kami, dan biarkan kami boleh terus ada di dalam Engkau. Ampuni kami Tuhan, ketika seringkali kami tidak memberikan waktu yang cukup untuk Tuhan, untuk kami berelasi dengan Engkau Tuhan, untuk kami boleh menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Ampuni kalau kami menjadi khawatir, ampuni kalau kami menjadi sulit, ampuni kami Tuhan kalau kami menjadi takut, ampuni kami Tuhan ketika kami menjadi marah dengan keadaan, ampuni kami Tuhan ketika kami tidak percaya dengan banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Mari Tuhan, biarkan kami tetap percaya dan hanya percaya Tuhan, karena pengorbanan Engkau di kayu salib cukup bagi kami Tuhan. Hidup kami cukup di dalam Tuhan, hidup kami cukup bersama dengan Tuhan. Biarkan kami terus dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hatiku percaya. Saya serahkan kepada Pak Saud. Hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya.
baiklah kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Kita berdoa masing-masing. Pada saat kita mengikuti perjamuan kudus ini, pada saat hati kita tidak siap untuk menerimanya, maka kita akan dua hal yang akan dipilih. Apakah kita menjadi sakit atau kita sehat? Itu satu pilihan yang harus kita lakukan. Karena itu Paulus mengatakan, pada saat kita mengikuti perjamuan kudus, kita menyiapkan hati kita, karena Tuhan mengundang kita untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Sebelum kita memasuki perjamuan kudus ini, kita angkat pujian. Ya. Kasih yang sempurna. Saya persilakan Pak Pur untuk membagikan anggur dan roti. Kasih yang sempurna telah ku terima Darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada
bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita masing-masing. Karena dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 24 mengatakan, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan bagi aku. Ini adalah suatu hal yang kita renungkan. Pada saat Tuhan Yesus mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya, dia mengambil roti dan mengangkatnya. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk menebus dosa-dosamu. Pada saat engkau memakannya, ingatlah bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan untuk kita semua. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Pada saat kita meminum cawan yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa kita harus mengingat bahwa darah Tuhan Yesus telah dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Bahkan ia katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh biru-birunya engkau telah sembuh. Kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa masing-masing. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, di mana kita telah diangkat menjadi anak-anaknya. Kita berdoa masing-masing. Bapa di surga, terima kasih atas kasih dan pertolongan Tuhan kepada kami. Kami boleh mengikuti perjamuan kudus ini. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami dapat dikuatkan kembali, kami dapat dipulihkan kembali, sehingga kami mengalami kesegaran yang daripada Tuhan. Sakit penyakit boleh Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya beban dan juga masalah, boleh Tuhan juga memberikan jalan keluar kepada kami, sehingga kami Tuhan dapat menanggungnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini, kami semakin dekat kepada Tuhan. Kami semakin minta pertolongan daripada Tuhan, sehingga Tuhan tidak pernah meninggalkan dan memberikan kami. Tuhan senantiasa menyertai kami di dalam langkah-langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya persilakan duduk. Terima kasih untuk Pendeta Ade yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan kepada Pendeta Saud yang sudah membimbing kami semua kita semua dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, biarlah melalui firman Tuhan kita belajar untuk bijaksana mengambil sebuah bagian yang terbaik bagi kita, bagi sesama, bahkan bagi Tuhan sendiri. Terima kasih Mbak Ade buat firman Tuhannya. Mari kita siapkan hati untuk berdoa, memberikan persembahan kepada Tuhan, dan mari kita berdoa bersama-sama.
Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan yang memelihara kehidupan kami hari demi hari, bahkan sampai pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk penyampaian firman-Mu melalui hamba-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali sebagai anak-anak-Mu untuk memiliki sikap yang bijaksana, sikap hati yang mencerminkan kasih Yesus, untuk tidak mencari sebuah kesalahan dari orang lain demi pembelaan diri kami. Tetapi kami mau belajar dalam kerendahan hati-Mu ya Tuhan Yesus, ketika menyikapi orang lain berbuat jahat terhadap kami. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah kami terus belajar memiliki hati yang bijaksana untuk bisa merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Dan kami juga bersyukur saat ini untuk berkat-berkat Tuhan secara jasmani yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Dan kami akan memberi persembahan apa yang menjadi bagian kami untuk memberi kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita nyatakan rasa korban syukur kita kepada Bapa. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Terima kasih untuk persembahan Minggu 30 Juni 2024 ya. Semua total yang boleh diterima oleh gereja adalah 1.340.000. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan bagi jemaat yang mau transfer juga boleh ke rekening OCBC NISP yang tertera di jadwal ini ya. Selamat ulang tahun 5 Juli, 10 Juli, 10 Juli. Ya, 2 Juli untuk Stanley. Sudah lewat ya Stanley, selamat ulang tahun. Tahu banget ya perjalanan Stanley seperti apa, luar biasa orang tuanya. Tuhan terus memberikan kekuatan kesehatan gitu ya. Kemudian ada Ibu Susana, Lausan ya. Lausan ini ibu dan anak bersamaan ya. Kiranya diberikan kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang engkau perbuat. Oke. Happy anniversary 30 Juli. Siap-siap untuk Bapak Pendeta Alek dan Ibu Mei. Anniversary-nya ke Korea, Ibu? Ya. Oke ya. Luar biasa, tentu perjalanan tidak mudah, tetapi setiap kali ada anniversary pasti itu menjadi satu bagian di mana kita bisa melihat pendampingan Tuhan yang luar biasa gitu ya. Selamat ya, nanti untuk tanggal 30 Juli kita lihat saja apa yang akan terjadi. Di meja itu akan tersedia apakah gerangan ya, dan atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Oke. Nah, ini jadwal pelayanan ibadah untuk 14 Juli. Pengkhotbahnya Pendeta Alek ya, dan semua ini yang terlibat di dalam pelayanan worship and worship leader dan musik. Ini semua ada di sini ya. LCD, Natalia. Oke, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Khotbah Pendeta Yopi Ratu masih tetap bisa kita dengarkan di Radio Shefi 103,5 FM setiap hari Senin pukul 7 pagi. Ini beberapa pokok doa kita untuk bangsa dan negara, Kota Bandung, cuaca gitu ya. Kesehatan kita juga, pelayanan Pak Nelson, pelayanan para hamba Tuhan, pergumulan,
Jemaat, oke. Adakah pokok doa yang lain? Oke, Pak Nelson pulang hari ini dari Kuningan. Terima kasih ya buat pelayanannya ya, supaya dalam perjalanan Tuhan juga sertai. Oke, ada yang lain lagi kah? Kita masih terus doakan ya buat Ibu Olsia juga ya. Didoakan juga untuk Renner tesnya tanggal 11-12 ya. Oke, 11-12. Kita akan satu di dalam doa. Tuhan, kembali kami datang kepada Engkau dengan seluruh keberadaan kami, dengan seluruh harapan kami di dalam doa kami. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara ini, pemerintahan, dan semua aparat, jajaran aparat pemerintahan yang ada, dari pemerintahan tertinggi sampai pemerintahan terendah. Kami mau membawa mereka kepada Engkau. Kiranya hati yang takut akan Tuhan ada bagi mereka, sehingga mereka boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka dengan baik. Kami juga terus menyerahkan untuk pelayanan para hamba Tuhan, baik hamba Tuhan Metodis ataupun di luar gereja kami percayakan mereka kepada Engkau. Kiranya mereka juga bisa melayani dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Nelson yang boleh terbeban untuk melayani orang-orang di Kuningan. Kiranya Tuhan Engkau yang terus jagai hatinya, jagai pelayanannya, jagai kesehatannya, dan kalau hari ini boleh pulang, kiranya Tuhan juga yang menyertai, sehingga Tuhan Engkau lalukan dia dari kecelakaan, Engkau lalukan dari orang-orang jahat, dan boleh berkumpul bersama dengan keluarga, boleh menyaksikan luar biasanya Tuhan di dalam pelayanannya di Kuningan. Terima kasih untuk keluarga yang terus mendukung pelayanan Pendeta Nelson. Tentu tidak mudah, tetapi Engkau yang terus hadir bagi keluarga ini. Kami juga terus menyerahkan untuk jemaat yang di dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan Engkau hadir juga bagi mereka. Berikan pemulihan secara sempurna Tuhan. Secara khusus kami terus membawa Ibu Olsia ke dalam tangan Tuhan. Mungkin masih terus harus berjuang dengan sakitnya Tuhan, tetapi kami tahu bahwa Ibu Olsia tidak berjuang sendiri, tetapi ada Tuhan yang akan terus menopang dia untuk waktu-waktu di mana dia harus berobat, meminum obat, harus konsultasi dokter, apapun yang dikerjakan. Mari Tuhan Engkau hadir, dan kami meminta belas kasihan Tuhan, kiranya setiap hasil itu boleh mendapatkan hasil yang baik, di dalam progres yang baik. Mungkin kami masih menunggu waktunya Tuhan, tetapi kami sangat percaya bahwa Tuhan akan memulihkan. Terima kasih untuk Pak Saud, terima kasih untuk anak-anak yang terus mensupport, terus mendukung Ibu Olsia. Biarkan ini menjadi sukacita tersendiri, kekuatan tersendiri, sehingga Ibu Olsia boleh tetap bertahan dan kuat bersama dengan keluarga yang mengasihi dia. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus menyerahkan untuk keluarga-keluarga lain yang ada di dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan juga yang hadir bagi mereka. Kami juga Tuhan yang masih terus berjuang dengan kondisi kami, kiranya Tuhan yang menolong, baik untuk Pak Weli hamba-Mu, kiranya Tuhan juga yang menolong, sehingga pemulihan sempurna, recovery yang daripada Tuhan juga ada bagi kami. Kami terus juga menyerahkan terima kasih untuk Pendeta Alek. Bagaimana Tuhan juga yang boleh hadir di dalam kesehatan kepada dia secara luar biasa, tetapi dia masih harus melakukan MRI. Kiranya Tuhan juga yang menolong, karena proses yang panjang, tentu Tuhan juga hadir bagi dia. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan juga untuk Pendeta Yopi, Pak Yopi dan Ibu. Kiranya Tuhan hadir di dalam masa usia lanjutnya. Kiranya kekuatan Tuhan, kesehatan Tuhan terus hadir bagi mereka. Mereka boleh terus dipersatukan di dalam situasi saling mengisi satu dengan yang lainnya, sehingga keluarga ini pun tetap menjadi keluarga yang menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan setiap pergumulan kami kepada Tuhan. Menyerahkan juga untuk anak kami Renner, tanggal 11-12 dia harus tes ke Cirebon. Kiranya Tuhan menolong supaya tes ini bisa dia lalui dengan baik, dia bisa menyelesaikan tes dengan baik, dan kami rindu bahwa dia pun bisa diterima sesuai dengan rencananya Tuhan. Biarkan semuanya, setiap pokok doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan, biarkan kami boleh bersabar menanti setiap jawaban Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan, karena kami tahu Engkau memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati. Setiap keluarga di tempat ini Tuhan memberkati. Setiap anak-anak muda yang hadir di tempat ini Tuhan juga yang memberkati. Setiap anak-anak Tuhan juga yang memberkati. Mari Tuhan Shalom-Mu kiranya hadir atas kami semua, sehingga kami boleh tetap melihat bahwa kami menjadi orang-orang yang berharga, karena kami mempunyai Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa.
Waktu selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur juga untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun. Terima kasih untuk Stanley yang sudah melewati masa ulang tahun tanggal 5 Juli kemarin. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan bagi hidup dia. Tidak mudah, tetapi Tuhan Engkau berkarya luar biasa atas hidup Stanley, dan dia menjadi kesaksian yang hidup bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga orang tuanya. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Setelah itu nanti kita akan sampai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Dia. Kiranya kasih sayang Allah yang tidak pernah berubah, kehangatannya yang selalu akan menyertai engkau dimanapun engkau berada, mulai engkau keluar dari rumahmu, dimanapun engkau berjalan, dimanapun engkau bekerja, kiranya boleh menjadi bagian yang menguatkan engkau, dan kiranya pengorbanan Kristus di atas kayu salib menjadi bagian yang juga menguatkan imanmu, bahwa engkau tidak sendiri, bahwa engkau diberkati, bahwa engkau ditebus, bahwa engkau dikasihi, dan kiranya penghiburan yang daripada Roh Kudus akan terus menyertai engkau di dalam masa-masa sulitmu, di dalam masa-masa sukacitamu, dan terus akan mendampingi engkau hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Benar Tuhan, hanya karena Engkau kami masih bisa hidup. Hanya karena Engkau kami bisa bertahan. Hanya karena Engkau kami masih bisa setia. Tuntun kami ya Tuhan, tolong kami supaya kami tetap mempertahankan iman kami, bertumbuh di dalam firman-Mu, dan firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami hari demi hari. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Pak Yopi dan Ibu Yani. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan.